Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Di tahun yang baru ini sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Senang menjumpai Bapak, Ibu, dan Saudara dalam sapaan dan renungan harian dengan tema bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang baik, kembali hamba mengucapkan syukur pada saat ini, karena diberikan kesempatan dan kehidupan untuk menikmati seluruh berkat di hari-hari yang kami lalui pada tahun 2023. Pada saat ini hamba ingin merenungkan firman-Mu sebagai panduan dan kekuatan dalam keseharian menghadapi tahun 2024. Kiranya hanya Roh-Mu yang kudus yang menyertai kami, dan membimbing hamba dalam menyampaikan renungan saat ini. Amin. Renungan kita kali ini diambil dari Mazmur 103 ayat 1-16. Namun yang menjadi pusat refleksi kita adalah Mazmur 103 ayat 2 dan 3. Dan akan saya bacakan bagi kita semua yang berbunyi demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Demikianlah firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku adalah ungkapan mendasar yang menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Allah, serta diberikannya pengampunan dan kesembuhan adalah hal yang membuat kita sangat berbahagia dan sangat bersyukur. Itulah kebaikan Tuhan bagi kita. Adakah alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan? Adakah kebaikan-Nya yang terlewatkan dalam perjalanan hidup kita? Namun, manusia dengan segala berkat yang ia dapatkan dari Tuhan masih saja punya kemungkinan untuk melupakan sumber berkat itu. Saat susah dihibur oleh Tuhan, saat lemah dikuatkan, saat sakit disembuhkan, saat bingung diberi kepastian, diberi kecukupan, diberi penghiburan, diberi kepuasan demi kepuasan. Bahkan yang terbesar dilepaskan dari kematian kekal dengan pengampunannya. Sungguh sempurna pemberiannya. Betapa tidak tahu dirinya kita jika masih melupakan kebaikannya. Marilah kita memuji Tuhan dalam segala kesempatan. Tak ada pribadi yang layak dipuji selain hanya Tuhan saja. Pada Mazmur 103 ayat 15-16, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Jadi, hidup itu sangat singkat. Ia digambarkan seperti rumput. Namun jika kita menghargainya, hidup ini pasti berarti bagi diri sendiri dan bermakna bagi sesama. Mari bertanya kepada diri sendiri, apakah kita sudah menghargai hidup yang Tuhan berikan? Ya, dengan cara bersyukur kepada Tuhan. Ada waktu bekerja, bekerjalah dengan baik. Ada waktu untuk melayani Tuhan, melayanilah dengan tulus. Ada waktu menolong sesama, janganlah menuntut balas. Jauhkanlah hati untuk menyakiti sesama. Bahagiakanlah keluarga dan hiduplah dengan mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk menghargai hidup yang Tuhan berikan. Perbuatan dosa tidak terelakkan kita lakukan setiap saat. Dan sebagaimana doa adalah napas hidup orang percaya, puji-pujian pun harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Jika kita menyadari siapa diri kita ini di hadapan Tuhan dan mengenal dengan benar siapa Tuhan kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan. Memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya, jika karena sedang dalam keadaan kuat dan mampu, adalah hal yang sangat normal.
Tetapi bagaimana jika kita dalam keadaan tidak berdaya, karena tertindih beban hidup yang berat, atau karena sakit penyakit? Masihkah kita mau memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya? Jangan kita baru menyadari bahwa hidup ini singkat di saat-saat tarikan napas terakhir. Mari kita belajar dari Daud. Meski sedang terjepit dan kehilangan kekuatan, ia berketetapan hati untuk memuji Tuhan dan selalu bersyukur. Kata Daud, "Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji engkau di tengah jemaah." Karena itu, apapun keadaannya, biarlah rasa syukur kepada Tuhan tetap ada di dalam hati dan mulut kita di sepanjang tahun 2024 ini. Mari persembahkan puji-pujian bagi Tuhan dalam segala keadaan yang kita harus jalani di tahun 2024 ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Besar, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kiranya renungan saat ini dapat menguatkan kami untuk selalu mengucapkan syukur akan betapa besarnya kasih-Mu kepada kami dalam hidup ini. Bimbinglah kami dalam menghadapi hidup ini dari hari lepas hari dalam suka maupun duka, agar hanya puji dan syukur yang dapat kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah renungan kita hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menyemangati kita untuk melakukan aktivitas kita. Dan jangan lupa bagikan renungan ini kepada saudara-saudari yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.